Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran dari kelas B, Program Studi Pendidikan Akuntansi FUNS Angkatan 2021. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Amin Solehah. Kemudian yang kedua ada Marissa Widyastuti, kemudian ada Nanda Priska Iswara, Rafika Tuzahro, Rizka Putri Aryani, dan Tiawanda Alif Nurfajrina. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai apa saja dari konsep-konsep dasar dalam strategi pembelajaran. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas yang pertama, itu ada pengertian dari strategi pembelajaran, kemudian apa aja dari fungsi-fungsi strategi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis strategi pembelajaran, yang dilengkapi dengan prinsip penggunaan strategi pembelajaran, dan kita juga akan mengenal apa saja komponen-komponen dalam strategi pembelajaran. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran, akan disampaikan oleh Rizka Putri Aryani. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nur Amin. Di sini saya akan menerangkan pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi di pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu strategi dan pembelajaran. Pengertian dari strategi sendiri ialah strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia yang berarti seni, penggunaan, rencana untuk mencapai tujuan, yang dikutip pada Al-Mukhtar tahun 2007. Lalu pembelajaran adalah suatu proses yang mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian dari tiga tokoh. Yang pertama ada Dick dan Carrie dari Etin Solihatin tahun 2013. Pengertian strategi pembelajaran menurut beliau adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu menurut Etin Solihatin pada tahun 2012, strategi pembelajaran ialah suatu pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tokoh yang ketiga ada Myarso pada tahun 2005. Menurut beliau, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Berdasarkan dari tiga pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah sebuah kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa dengan menggunakan prosedur tertentu yang ditata dengan baik dengan komponen-komponen pelaksanaan pembelajaran dan untuk efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi strategi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Rafika Tuzahro. Kepada Mbak Rafika, Zoom dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Rizka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi dari strategi pembelajaran. Fungsi dari strategi pembelajaran yang pertama yaitu ada
Dikutip dari buku Strategi Pembelajaran oleh Dr. Muhammad Syarif Sumantri, MPD, strategi pembelajaran berfungsi sebagai pedoman aktivitas guru saat mengajar serta menjadi pedoman untuk peserta didik saat aktivitas belajar di dalam kelas. Fungsi yang kedua yaitu menurut Sukamto dan kawan-kawan dalam Nurul Wati tahun 2000, model pembelajaran atau strategi pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan proses jalannya kegiatan belajar mengajar. Fungsi yang ketiga yaitu dikutip dari Jurnal Strategi Pembelajaran Instruktur pada Pelatihan Menyulam. Strategi pembelajaran memiliki fungsi untuk mempermudah proses pembelajaran serta mampu mempengaruhi peserta didik untuk belajar sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Fungsi yang keempat yaitu dikutip dari buku Konsep dan Strategi Pembelajaran oleh Sufriyadi, Panggabean dan kawan-kawan. Pendekatan pembelajaran berfungsi sebagai sebuah pedoman atau panduan dasar dalam melakukan pembelajaran agar mudah dipahami sehingga tujuan tercapai. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mbak Vika atas waktunya. Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Mbak Vika, yaitu mengenai fungsi lainnya dari strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai alat mengevaluasi hasil pembelajaran siswa yang telah dilakukan. Yang kedua menjadi paduan dalam menyusun langkah pembelajaran. Yang ketiga sebagai dasar menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Yang keempat sebagai strategi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maritza. Baik, karena Mbak Marisa tidak ada, akan saya lanjutkan mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, menurut Mulyasa dalam Isriani H. dan Dewi P. tahun 2015, strategi pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, pembelajaran konstekstual. Yang kedua, bermain peran. Yang ketiga, pembelajaran partisipatif. Yang selanjutnya belajar tuntas, dan yang terakhir pembelajaran dengan modul. Menurut yang kedua, menurut Saskatchewan Educational dalam Zainuddin tahun 2021, strategi pembelajaran terdiri dari pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, pembelajaran interaktif, pembelajaran melalui pengalaman, dan pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir, pendapat menurut Sanjaya dalam Wahyudi NN 2017, strategi pembelajaran terdapat beberapa jenis, yaitu ekspositori, inquiry, berbasis masalah, kooperatif, konstekstual, dan afektif. Selanjutnya. Next. Sintesis dari 3 pendapat ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat banyak jenis strategi pembelajaran, mulai dari strategi pembelajaran langsung, tidak langsung, konstekstual, inquiry, berbasis masalah, interaktif, kooperatif, mandiri, dan masih banyak strategi pembelajaran lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tia, silakan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Terdapat 3 ahli yang menyampaikan pendapatnya. Yang pertama menurut Sanjaya
prinsip umum strategi pembelajaran, yaitu berorientasi pada tujuan, aktivitas, individualitas, dan integritas. Pendapat yang kedua yaitu menurut Susanto tahun 2017, prinsip strategi pembelajaran yaitu prinsip motivasi, prinsip latar belakang pemusatan, pemecahan menemukan, belajar sambil bekerja, belajar sambil bermain, perbedaan individu, dan hubungan sosial. Pendapat yang ketiga menurut ST Hasniati tahun 2013, prinsip strategi pembelajaran yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan belajar, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, dan perbedaan individual. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa pendapat mengenai prinsip strategi pembelajaran, pendidik harus dapat menentukan prinsip-prinsip yang sesuai dengan keadaan peserta didik agar dapat memudahkan pembelajaran, baik bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Prinsip umum yaitu prinsip motivasi, prinsip perbedaan individual, dan prinsip pemecahan masalah, serta integritas seorang pendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Amin Solehah. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pengertian, kemudian apa saja fungsi-fungsinya, kemudian tadi juga sudah dijelaskan mengenai jenis serta prinsipnya. Selanjutnya, itu ada komponen dari strategi pembelajaran. Dikutip dari Miyarso pada tahun 2004, komponen dalam strategi pembelajaran antara lain adalah tujuan umum, teknik pengorganisasian kegiatan pembelajaran, peristiwa pembelajaran, urutan belajar, penilaian, pengelolaan kegiatan belajar atau kelas, kemudian ada tempat atau latar, dan yang terakhir ada waktu. Menurut pendapat Suparman pada tahun 2005, itu komponen pembelajaran terdapat 4. Yang pertama adalah urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pendidik dalam menyampaikan isi pelajaran kepada peserta didik. Kemudian, yang kedua, ada metode pembelajaran, yaitu cara pendidik mengorganisasikan materi pembelajaran dan peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Komponen yang ketiga ada media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan instruksional yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu waktu yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pendapat dari ahli yang lain, yaitu dikatakan oleh Dick dan Carey pada tahun 1996, komponen pembelajaran terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pada tahap ini diharapkan peserta didik itu dapat tertarik atas materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua ada penyampaian informasi, di mana terjadi penjelasan pokok tentang semua materi pembelajaran. Yang ketiga, ada partisipasi, di mana proses pembelajaran itu dinilai berhasil apabila peserta didik itu aktif. Komponen yang keempat, itu ada tes, di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Kemudian yang selanjutnya, itu ada kegiatan lanjutan, di mana unsur ini berhubungan dengan hasil tes yang telah atau akan dilakukan. Baik, dari penjelasan 3 ahli tadi, yaitu disampaikan oleh Miyarso, kemudian Suparman, kemudian Dick and Carey, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen strategi pembelajaran itu adalah hal-hal atau suatu unsur yang harus ada dalam strategi pembelajaran. Komponen tersebut dapat dinyatakan dengan poin berikut ini. Yang pertama, itu penentuan dan penetapan tujuan umum dari kegiatan pembelajaran
kemudian mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Maris. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang kedua, urutan kegiatan pembelajaran di mana dapat dinyatakan dengan poin-poin berikut ini, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan ini pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, penyampaian informasi atau penjelasan pokok tentang semua materi pelajaran sehingga pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Dalam menyampaikan informasi, pendidik akan menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran. Dalam menyampaikan informasi, pendidik juga akan mengelola kegiatan pembelajaran di mana akan berhubungan dengan tempat dan waktu pelaksanaan pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu penilaian di mana pendidik akan mengambil nilai atau menguji melaksanakan tes seberapa paham peserta didik baik sebelum pembelajaran dilaksanakan atau sesudah pembelajaran dilaksanakan. Hasil penilaian ini akan dijadikan dasar bagi pendidik untuk menyusun apa yang akan dilakukan selanjutnya atau kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil belajar dan peserta didik diharapkan dapat mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan di tujuan pembelajaran. Baik, demikian dari penjelasan mengenai konsep-konsep dasar strategi pembelajaran. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.